Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Najla Shihab bersama Abi di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan di hari ini, hari ke-6 bulan suci Ramadan, kita akan memulai pembahasan tentang surah An-Najm. Bintang ya Bi ya? Bintang surah ini adalah surah yang ayat-ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan dibacakan Nabi Muhammad secara terang-terangan di Masjidil Haram di bawah pendengaran kaum musyrikin. Jadi ini surah pertama yang langsung dibacakan dengan tanpa sembunyi-sembunyi oleh Nabi. Banyak keistimewaannya teman-teman, salah satunya ini surah pertama yang ada ayat sajdah, ya, tapi itu di ayat terakhirnya. Ya. Di ayat terakhirnya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan kelompok ayat-ayat awal Abi di surah An-Najm ini. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan sumpah. Wan najmi idza hawa. An-Najm itu bintang yang bercahaya. Bintang yang bercahaya. Nah, ada bintang yang kita tidak lihat cahayanya. Oke. Itu namanya kaukab. Okay. Nah, itu bedanya. Di sini demi bintang pada saat dia tenggelam. Pada saat terbenam. Atau terbenam. Bintang yang dimaksud di sini adalah bintang yang dikenal baik oleh masyarakat Mekah, masyarakat Arab ketika itu, dan kita pun mengenalnya, bisa melihatnya, itu bintang Sirius. Sirius, ya. Bintang ini disembah oleh sebagian kaum musyrik. Di sisi lain ada orang-orang yang mengaitkan nasibnya dengan bintang. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada banyak. Siapa yang masih percaya pada astrologi dan seterusnya. Oke. Tuhan bersumpah demi bintang ketika dia tenggelam. Menarik, kalau Al-Quran menggunakan sumpah, biasanya sumpah menyangkut hal-hal yang besar yang bermanfaat, tapi dalam saat yang sama dia mengisyaratkan bahwa itu tidak wajar untuk dipertuhan. Jadi di surah At-Tur yang lalu pun dimulai dengan sumpah ya, Bi. Kemudian diakhiri dengan tasbih ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan sumpah yang lain di surah An-Najm ini. Jadi di sini karena ada yang menyembah, Tuhan sebut ya memang itu agung, tapi ingat dia tenggelam, dia tidak terus-menerus ada. Tuhan itu harus wujud menemani Anda. Bukan saja waktu Anda sadar, tapi waktu tidak sadar, waktu tidur, waktu hidup, mati, jalan. Pokoknya Tuhan berada terus-menerus. Oke. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dhalla, ghawa. Ada dua kata. Dhalla itu artinya tidak mengetahui arah. Ghawa itu artinya sesat. Tidak mengetahui kebenaran atau bahkan melenceng dari kebenaran. Jadi beda kan? Abi mau beri contoh. Dhalla tidak mengetahui arah. Kalau lupa, itu dhalla. Hilang arah. Tidak tahu arah. Kita di jalan, ini kemana nih kita? Kiri atau kanan? Itu namanya dhalla. Nabi Muhammad sebelum adanya wahyu dhalla. Wajadaka dhallan fahada. Dia menemui kamu sesat. Jangan artikan sesat di sini bahwa sesat ke arah yang lain. Dia tidak tahu ini ada ajaran Kristen, ini ada ajaran Yahudi, ini ada ajaran ini. Dia tidak tahu arah yang benar. Dia kamu itu bukannya tidak tahu arah wahai Nabi Muhammad. Bukannya lupa, bahkan tidak juga melenceng dari kebenaran. Kalau dhalla masih bisa, boleh jadi ditoleransi, ya kan? Tapi ghawa sudah melenceng dari kebenaran. Okay. Baru menarik, Nabi Muhammad di sini ditunjuk dengan kata sahibukum, teman kamu. Teman kamu. Kamu kenal temanmu atau tidak? Mestinya kenal. Mestinya kenal. Itu Nabi Muhammad teman kamu, selalu menemani kamu selalu bersama dia. 40 tahun kamu kenal dia. Sahabatmu, masa kamu mau berkata dia bohong? Ya kan itu.
Wa ma yantiqu anil hawa. Dia juga tidak berucap bersumber dari hawa. Hawa, kita terangkan apa arti hawa. Ada kita dalam bahasa Indonesia hawa nafsu. Betul. Sebenarnya hawa itu pada mulanya berarti turun jatuh. Orang yang mengikuti nafsunya akan tersungkur jatuh. Hawa itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan akal atau tuntunan agama. Itu hawa. Dia tidak berucap dengan ucapan yang lahir dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkannya itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Gitu. Oke, kita mau lihat sekarang. Kita lihat wahyu dulu. Apa arti wahyu? Wahyu itu kalau dari segi bahasa berarti isyarat yang cepat. Lampu lalu lintas memberi wahyu, isyarat yang cepat, merah, kuning, hijau. Oke. Kalau dari segi agama, wahyu itu adalah informasi Tuhan yang disampaikan kepada seorang nabi dan sang nabi yakin 100% bahwa itu bersumber dari Tuhan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Nah, jadi sekarang di sini apa yang diucapkannya itu tidak lain kecuali wahyu yang senantiasa diwahyukan kepadanya. Yuha ini berbentuk present continuous, ya kan? Terus menerus. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud yang diucapkan itu hanya Al-Quran atau ucapannya sehari-hari? Apakah yang dilindungi Allah itu terhadap Nabi hanya wahyunya atau memang semua yang melekat Semua yang pada beliau dirinya? ucapkan itu tidak ada yang bohong dan sebagainya. Bukan hanya bohong, tidak ada yang tidak benar. Tidak ada yang sesat. Tidak ada yang sesat. Nah, ada ulama berkata bahwa yang dimaksud di sini hanya Al-Quran. Ada yang berkata tidak, semua yang diucapkan Nabi. Nah, hanya persoalannya kita menemukan ada ucapan-ucapan Nabi yang tidak berkaitan dengan agama, yang berbeda dengan kenyataan, ya kan? Nah, jadi terus mengapa lantas dikatakan bahwa ini yang ditekankan di sini hanya Al-Quran? Karena ada kata-kata allamahu syadidul quwa. Dia diajarkan apa yang diwahyukan itu oleh sosok yang sangat kuat. Kita lihat. Yang dimaksud sosok yang sangat kuat adalah malaikat Jibril. Itu sebabnya kita pernah berkata bahwa kalau wahyu Al-Quran itu hanya malaikat Jibril yang bawa. Kalau ada wahyu yang lain, itu bisa dibawa oleh yang lain tapi bukan malaikat Jibril. Oke. Jadi memang awal surah ini menunjukkan kejujuran Rasulullah SAW bahwa kabar wahyu yang beliau ucapkan dan sampaikan itu tidak pernah sesat dan beliau juga tidak pernah salah dalam menyampaikan ini. Mari kita lihat analisa. Allamahu syadid. Apa artinya allamahu? Mengajar itu bisa pengajaran tersebut bersumber dari guru. Bisa. Bisa juga bersumber dari yang lain yang disampaikan guru. Betul. Ah, di sini Jibril mengajarnya itu. Apakah dari pendapat Jibril atau itu dari Allah yang diajarkan dan disampaikan oleh Jibril? Itu kan? Ya. Itu arti allamahu. Allamahu syadidul quwa. Baru dikatakan dzu mirratin fastawa. Mirrah itu kalau dari segi bahasa berarti melilit. Apa maksudnya melilit? Tali yang melilit itu fungsinya menguatkan. Oke. Nah, itu satu makna. Makna yang kedua gagah. Dia diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat kepribadiannya. Dzu mirratin memiliki kekuatan. Bisa jadi
sangat kekuatan iman, kekuatan keikhlasan, bisa juga sangat gagah malaikat Jibril itu. Nah, ingin tahu lebih jauh Abi tentang malaikat Jibril, tentang proses yang sangat luar biasa pada saat turunnya wahyu. Tapi kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya. Jangan sampai dilewatkan, tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Pendidikan Kader Mufasir adalah salah satu program dari Pusat Studi Al-Quran. Program intensif khusus bagi peserta yang sudah mendalami ilmu tafsir di perguruan tinggi dan berhasil lolos seleksi dari seluruh Indonesia. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, para kader ini mendapat pengayaan serta mentoring ilmu-ilmu Al-Quran lainnya dari Dewan Pakar PSQ. Program ini bertujuan melahirkan mufasir yang mumpuni serta mampu menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersungguh-sungguh belajar bersama saya kepada Abi Quraish Shihab di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah, dan masih melanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat awal dari surah An-Najm. Di episode sebelumnya Bi, kita bicara tentang proses turunnya wahyu, bagaimana peran malaikat Jibril yang luar biasa. Boleh dilanjutkan Abi dari Baik, situ? kita lanjutkan. Jadi ini Allamahu Syadidul Quwa Dzu Mirratin Fastawa, itu menggambarkan sosok malaikat Jibril. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti. Wa huwa bil ufuqil a'la, ketika itu Jibril berada di ufuk yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa ini ufuk yang maha tinggi. Suatu tempat yang maha tinggi. Jelas tidak di bumi. Ya toh? Oh, lalu Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat sampai tadalla. Abi mau terangkan begini. Kita biasa lihat pohon. Ada buahnya. Yeah. Buahnya sudah matang, berat, maka dia turun. Sehingga mudah dipetik. Itu tadalla. Okay. Dia mendekat sampai begitu dekat, bagaikan dekatnya, ini dilanjutkan, karena qaba qausaini au adna, bagaikan sejarak 2 busur panah atau lebih dekat. Jadi dia turun sudah sangat dekat. Ulama-ulama menggambarkan begini. Ketika dia turun itu, ada yang berkata Jibril mengembangkan kedua sayapnya. Dalam riwayat dia punya 500 sayap. Terkembang 2 sayapnya, dia mendekat kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang memberi ilustrasi begini. Jibril turun dari makam malaikat yang begitu tinggi. Nabi Muhammad dari makam manusia naik sehingga bertemu di tengah. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini, hampir sejarak 2 busur, bahkan lebih dekat dari itu. Apa yang ingin dikatakan di sini? Ini kan gambaran fisik seakan-akan. Betul. Yang ingin dikatakan, ini tidak mungkin salah. Betul-betul wahyu dari Allah. Iya, yang menyampaikannya begitu kuat. Betul. Yang menyampaikannya begitu jujur, yang menyampaikannya begitu ikhlas. Baru dia tidak sampaikan dari tempat yang jauh. Dia turun menyampaikannya. Jadi tidak ada keraguan untuk salah, ya kan? Ya. Berat nggak ya Bi itu? Untuk Nabi itu gimana Bi? Nah itu yang kita tidak bisa. Nanti di sini ada digambarkan bahwa kita tidak bisa mengetahui. Kita tidak bisa mengetahui. Nah, ayat ini hanya ingin berkata bahwa dia memang dapat wahyu. Itu lanjutannya. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka begitu dekat ini tadi, malaikat Jibril itu mewahyukan kepada hambanya, yakni hamba Allah ini, apa yang diwahyukannya. Ini kisah atau ini uraian menyangkut wahyu-wahyu ini. Atau belum berbicara tentang Isra Mi'raj di sini. Betul. Nah, fa'auha ila abdihi ma'auha, bisa jadi juga Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Apa? Baru dikatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, kita lihat. Hati tidak mendustakan apa yang dia lihat.
Di episode yang lalu Afif bilang, mata saya melihat tapi hati saya tidak bisa percaya. Ini Nabi Muhammad melihat ini, ada sesuatu yang sangat indah, ada sesuatu yang sangat aneh. Bisa jadi hatinya berkata, oh ini tidak benar, ini saya ilusi, ini saya ini. Saya mimpi atau Itu apa? mimpi ya. Maka dzabal fuadu mara'a. Ali mau terangkan apa arti fuad. Nah, di Al-Quran ada kata kalbu, ada kata fuad. Kalbu itu hati yang menampung aneka pengetahuan, aneka khayalan. Kalbu yang bisa dituntut tanggung jawabnya, bisa juga tidak. Kita ambil satu contoh. Hati saya berkeinginan melakukan suatu kejahatan. Ya kan? Hati ini. Saya belum dituntut kalau saya belum melangkah. Itu kalbu. Berisi. Tapi kalau fuad itu yang dituntut. Jadi ini ingin menggambarkan seakan-akan kalbu itu wadah. Di tengah wadah itu ada fuad. Nah, itu sebabnya Al-Quran melukiskan begini. In tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengucapkan sesuatu, maka Allah mengetahui sesuatu itu dan mengetahui yang lebih rahasia dari itu, ya toh? Nah, sekarang begini. Sadar, kita tahu, ada di bawah sadar. Ada. Dan di bawah sadar terkadang kita sudah tidak tahu. Betul. Nah, sadar boleh jadi kita rahasiakan. Yang boleh jadi kita mau orang tahu. Di bawahnya apa? Kita rahasiakan. Kita tahu, tapi kita tidak mau orang tahu. Ada enggak yang lebih dari itu? Ada, yang kita pun tidak tahu. Kita pun tidak tahu. Kita pun tidak tahu. Fuad itu, begitu itu maksudnya. Jadi hatinya, hati kecilnya tidak mendustakan itu. Jadi dia yakin betul tentang wahyu itu. Itu sebabnya tadi kita katakan wahyu adalah informasi dari Allah yang diyakini benar bahwa itu bersumber dari Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad ya awal dakwahnya ada kan yang tawari dia, udahlah berhenti aja berdakwah, nanti dikasih kedudukan, berhenti aja berdakwah, dikasih wanita. Jadi dia kata, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti. Walau pada akhirnya saya harus gugur untuk ini. Karena yakin penuh tentang itu. Yakin penuh karena beliau sudah melihat. Melihat secara langsung, merasakan secara langsung. Nah kita kalau mendekati itu syukur. Nah, jauh Bi kayaknya. Iya memang jauh. Tetapi kita bisa berusaha, kemarin kita katakan, buka hati. Betul. Buka jendela hati biar cahaya masuk. Itu sebabnya orang kafir namanya kafir. Kafir tadi yang menutup. Maka dzabal fuadu mara'a. Ya, kita sampai di sana ya. Iya, dan sesungguhnya dia telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Bagus. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu meragukan menyangkut apa yang dia lihat? Nah, kita lihat lagi. Ada perbedaan antara syak dan mirya. Syak itu keraguan yang tidak disertai dengan tuduhan. Kalau mirya itu ragu sambil nuduh. Ada satu orang masuk, saya tidak kenal ini orang apa ya. Saya ragu, tapi saya tidak tuduh dia bahwa diem aja, cuma dalam hati. Dalam hati. Tapi saya ragu dan ini kelihatannya penjahat. Penuh prasangka jadi. Penuh prasangka. Ragu yang tidak disertai dengan prasangka buruk itu baik kalau dilanjutkan dengan membahas. Itu sebabnya ilmuwan-ilmuwan yang ragu bisa jadi keimanannya jauh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah ragu. Ya kan? Jadi punya pertanyaan, kalau kemudian dibicarakan, dibahas dan mencoba mencari kebenaran, itu sesungguhnya ada bagian dari proses belajar. Itu syak yang bagus. Itu syak yang bagus. Tetapi kalau syak tapi sudah disertai dengan keraguan, ini
ini yang buruk. Maka di sini apakah kamu ragu disertai dengan keraguan dan tuduhan macam-macam terhadap apa yang dilihatnya? Yara, sekali lagi kalau dari segi bahasa, yara itu present tense. Ini dia sudah lihat atau belum? Mestinya dia sudah lihat, ya toh? Tetapi kenapa dia menggunakan kata present tense? Bukan saja karena dia berlanjut, tetapi untuk menggambarkan bahwa apa yang dilihatnya itu sangat indah, seakan-akan masih hadir di hadapan kita. Ya Allah, subhanallah. Dan gambaran ini gambaran tentang proses wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan keyakinan Nabi yang luar biasa terhadap Al-Quran. Ini yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ada pertanyaan dari Mbak Arini. Mbak Arini ini lokasinya di Banda Aceh dan akan dijawab oleh salah satu Ustazah Aski yang ada di cariustad.id. Pertanyaannya masih berkait dengan turunnya wahyu. Mengapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di video kali ini kita akan membahas mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah memudahkan proses penghafalan Al-Quran oleh para sahabat. Apalagi di masa-masa awal Islam belum ada proses pembukuan Al-Quran. Selanjutnya, kehadiran malaikat Jibril sebagai pemberi wahyu juga telah menghibur hati Rasulullah sekaligus meneguhkan keyakinan hati Rasulullah dalam melaksanakan tugas kerasulan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 32, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kemudian hikmah selanjutnya adalah ajaran-ajaran dalam Al-Quran dapat lebih mudah dipahami serta dapat diamalkan secara bertahap oleh umat Islam. Selain itu, penurunan Al-Quran yang disesuaikan dengan peristiwa yang muncul juga dapat membekas di masyarakat serta membuat Al-Quran berinteraksi secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga hari ini di salah satu hari di bulan suci Ramadan kita terus mendapatkan pelajaran tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, tentang kekokohan hatinya dalam menerima wahyu. Dan semoga Nabi Muhammad SAW terus menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih Abi, terima kasih semua yang sudah setia bersama Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.